Halo Sobat Agro, selamat datang kembali di channel YouTube Agroscene ID. Sobat Agro, di video kali ini kita akan membahas mengenai salah satu varietas padi, yakni padi gogo, dan juga sosok yang luar biasa di balik penemuan padi yang katanya nih bisa ditanam di lahan yang kering. Siapakah beliau? Beliau adalah Samsudin Djaka Miharja. Sosok cendekiawan di bidang pertanian ini telah banyak melakukan berbagai penelitian ya. Nah, kita tahu ya ada banyak sekali varietas padi yang dikembangkan di Indonesia. Nah, nggak cuma di sawah aja, ternyata padi juga bisa ditanam di lahan kering atau yang sering disebut dengan tegalan. Nah, Sobat Agro, salah satu varietas padi unggulan Indonesia yang terkenal bisa ditahan di lahan kering yaitu adalah padi gogo. Nah, varietas padi ini berhasil ditemukan pada tahun sekitar 80-an ya, dan merupakan sebuah masterpiece yang luar biasa yang sangat bermanfaat ya untuk kehidupan masyarakat di Indonesia khususnya. Nah, kalian penasaran nggak sih fakta-fakta menarik apa ya terkait tentang padi gogo dan juga sosok Samsudin Djaka Miharja? Jika dilihat dari penampakan berasnya, hampir tidak dapat dibedakan antara beras yang diproduksi di lahan kering atau sering disebut padi gogo dengan padi sawah, bahkan dengan beras yang dihasilkan dari lahan rawa pasang surut. Di pasaran yang dilihat adalah hanya merupakan merek dagang perusahaan pengelola beras, tidak membedakan beras dari sawah ataupun beras dari lahan kering. Satu-satunya indikator yang dapat menjelaskan keberadaan padi gogo dapat dilihat di lapangan usaha taninya. Penggunaan istilah untuk padi ini biasanya dikaitkan dengan kondisi lahan usaha taninya. Maka atas dasar itulah penamaan istilah padi gogo tiada lain merupakan padi yang diusahakan pada lahan kering. Area lahan kering ini sebenarnya sangat luas, tidak terpaku pada lahan di daerah yang bercurah hujan rendah atau pada bagian teratas dari suatu daerah belereng yang tidak ataupun kurang mampu menampung air. Bisa jadi padi gogo dihasilkan dari lahan kering di antara tanaman tahunan sebagai tanaman selah. Dalam siklus hidupnya, padi gogo yang dikembangkan petani saat ini berusia sekitar 4 bulan Sobat Agro. Nah, artinya semenjak benih padi gogo disemai kemudian dipanen, masa hidupnya ini selama 4 bulan. Padi gogo mempunyai kelebihan yang banyak. Di antaranya yakni memiliki wangi yang sangat khas dan sifatnya jauh lebih baik apabila dibandingkan dengan klasifikasi padi lainnya. Contohnya saja padi gogo aromatik yang mempunyai sifat tahan penyakit blast serta lebih adaptif terhadap lahan kering, sehingga nantinya nasi yang dihasilkan dari padi tersebut akan pulen dan memiliki aroma yang wangi. Pada dasarnya Sobat Agro, dalam budidaya tanaman, pertumbuhan dan juga perkembangan tanaman ini sangat dipengaruhi oleh faktor genetis dan juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan yang paling penting adalah tanah dan juga iklim serta interaksi kedua faktor tersebut. Nah, tanaman padi gogo ini menariknya Sobat Agro ya, dapat tumbuh pada berbagai agroekologi dan juga jenis tanah. Nah, budidaya padi gogo ini juga dikenal ramah terhadap pelestarian lingkungan karena meminimalisir penggunaan bahan kimia seperti pupuk dan juga pestisida. Nah, Sobat Agro, varietas padi gogo ini dibedakan menjadi dua golongan. Yang pertama yaitu varietas padi gogo lokal. Varietas padi lokal adalah varietas padi yang sudah lama beradaptasi di daerah tertentu, sehingga varietas ini mempunyai karakteristik spesifik lokasi di daerah tersebut. Setiap daerah dipastikan memiliki atau pernah memiliki varietas padi gogo lokal. Dikatakan mungkin pernah memiliki karena keberadaan padi gogo lokal ini di beberapa daerah sudah punah.
Di sisi lain, ada juga kualitas padi gogo lokal yang ditingkatkan statusnya menjadi varietas unggul nasional setelah melalui proses pemutihan. Adapun contoh varietas padi gogo lokal adalah padi gogo Paworo dari NTT, padi gogo Habu dari Banggai Sulawesi Tengah, padi gogo Caredek Merah dari Sumatera Barat, padi gogo Buyung dari Kalimantan, dan masih banyak lagi. Kelebihan dari varietas lokal yaitu mempunyai rasa yang lebih enak yang sesuai dengan etnis daerah setempat. Selain itu Sobat Agro, varietas lokal lebih toleran terhadap keadaan lahan yang marginal, tahan terhadap beberapa jenis hama dan penyakit, kemudian masukan pupuk dan pestisidanya yang lebih rendah, serta pemeliharaannya yang mudah dan sederhana. Varietas yang kedua yaitu varietas padi gogo unggul. Varietas unggul memiliki kriteria yakni mempunyai potensi hasil yang lebih tinggi, tahan terhadap cekaman lingkungan biotik misalnya hama dan penyakit, kemudian toleran terhadap cekaman lingkungan abiotik misalnya saja jenis tanah dan kekeringan, kemudian umur genjah atau lebih pendek, tanggap terhadap input pertanian misalnya pemupukan, dan kuantitas hasil tinggi sehingga cita rasa yang disenangi dan memiliki harga yang lebih tinggi. Sobat Agro, banyak varietas unggul padi gogo yang telah dilepas oleh Badan Litbang Pertanian. Dari tahun 1996 hingga tahun 2003 telah dilepas 7 varietas padi gogo lahan kering, yakni diantaranya ada Cirata, Towuti, Limboto, Danau Gaung, Batu Tegi, Situ Patenggang, dan Situ Bagendit dengan tinggi 100 hingga 135 cm. Selain itu, varietas tersebut juga toleran terhadap keracunan aluminium, toleran terhadap beberapa ras penyakit belas, dan cocok dibudidayakan di lahan kering dataran rendah kurang dari 500 meter di atas permukaan laut. Setelah mengenal padi gogo, kalian tahu siapa pionir yang menemukan padi gogo ini? Jadi, padi gogo ini ditemukan pada sekitar tahun 80-an oleh seorang teknokrat pertanian yang juga merupakan guru besar Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran Bandung, yakni Profesor Dr. Haji Insinyur Samsudin Jaka Miharja, Magister Sains. Samsudin dikenal sangat cinta dengan pertanian sehingga bertekad untuk memajukan pertanian Indonesia, yang membuatnya juga dikenal sebagai seorang cendekiawan di bidang pertanian yang banyak melakukan penelitian. Salah satu hasil penelitian yang sangat berpengaruh adalah dengan menemukan padi gogo yang menjadi varietas unggul asli Indonesia. Samsudin wafat pada usia ke-75 tahun pada Senin 6 Oktober 2009 di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung saat perawatan untuk penyakit jantungnya dan dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Sirna Raga Bandung.